Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi pada video kali ini ya, saya akan membahas tentang dasar-dasar pemrograman PHP ya. Jadi saya akan coba mempelajari dasar-dasar pemrograman PHP yang sudah saya cari ya pada ChatGPT. Jadi kenapa saya mempelajari ini? Karena rencananya saya akan lanjut mempelajari REST API Mikrotik ya, menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi saya akan coba untuk membuat aplikasi berbasis jaringan yang sederhana gitu ya. Dimana nanti misalnya saya buat aplikasi berbasis web ya, dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk menampilkan konfigurasi di Mikrotik ya, menampilkan, mengedit, menambah, menghapus ya konfigurasi ya dengan aplikasi berbasis web. Jadi aplikasi berbasis jaringan ini kalau teman-teman pernah coba ya, mungkin seperti Mikmon ya untuk manajemen Mikrotik ya. Nah, saya akan coba buat aplikasi berbasis jaringan yang sederhana ya, dengan menggunakan REST API Mikrotik ya. Jadi saya akan coba dulu mempelajari dasar-dasar bahasa pemrograman PHP. Jadi di sini saya sudah mencari pada ChatGPT. Jadi PHP ini ya, kepanjangan dari Hypertext Preprocessing ya, adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat situs web dinamis dan aplikasi berbasis web. Jadi dari penjelasan ini, aplikasi nanti yang kita buat dengan bahasa pemrograman PHP ini otomatis akan menjadi aplikasi berbasis web ya, dimana kita nanti butuh browser untuk menjalankan aplikasinya ya. Kemudian menjalankan PHP ya. Jadi kalau kita ingin menjalankan PHP, di sini kita bisa menggunakan server lokal ya. Untuk menjalankan PHP di komputer, saya menggunakan software SAM ya untuk sistem operasi Windows, Linux dan macOS. Kemudian bisa menggunakan Laragon di sini untuk sistem operasi Windows, dan menggunakan MAM ya untuk sistem operasi macOS. Nah, di sini saya akan coba mempraktekannya di perangkat Android saya seperti video-video sebelumnya, karena di perangkat Android saya sudah saya install Termux, dan pada Termux sudah saya install bahasa pemrograman PHP ya. Oke, jadi nanti kalau mau menjalankan basis terminal atau CLI ya, command line interface, bisa menggunakan PHP -a ya perintahnya. Jadi saya akan coba buka Termux saya, kemudian di sini saya akan coba cek dulu instalasi PHP saya dengan perintah PHP -v untuk mengecek versi dari PHP-nya. Nah, pada perangkat Android atau Termux saya sudah menginstal PHP versi 8.4.2 ya. Jadi teman-teman juga ingin mencoba bahasa pemrograman gitu, ingin menjalankan bahasa pemrograman PHP di perangkat Androidnya, bisa menginstal PHP di Termux ya, seperti saya. Jadi saya akan coba perintah PHP -a ya, PHP spasi -a. Nah, di sini dalam bentuk interaktif shell ya, atau CLI tadi PHP-nya. Misal kita jalankan gitu ya, kode PHP echo di sini. Oke, kode echo ini digunakan untuk menampilkan tulisan ya. Misal kita tulis echo, di sini kita buat tulisan hello world misalnya. Kemudian di PHP nanti setiap baris codingnya diberi tanda titik koma ya di akhir kodenya. Kemudian bisa di enter. Nah, seperti ini ya.
Oke, tercetak tulisan hello world ya. Jadi kode echo ini untuk mencetak tulisan ya, atau bisa mencetak nilai dari variabel ya, jika kita sudah mendeklarasikan variabel. Jadi ini tadi PHP spasi min A ya. Ada option minus A di sini untuk interactive cell. Terus untuk keluarnya kita bisa ketik quit di sini. Oke, kita sudah balik ke prompt dari Termux-nya. Kemudian jika ingin menjalankan PHP dengan file ya gitu ya, nanti pasti ekstensi filenya .php ya. Jadi saya akan coba buat file, tapi saya sebelumnya mau buat folder dulu atau directory untuk menyimpan file-file hasil belajar bahasa pemrograman PHP ya. Jadi saya buat dulu folder dengan perintah mkdir. Misalnya saya tulis di sini namanya foldernya ya, belajar oke, ini nama foldernya. Kemudian saya masuk ke dalam foldernya dengan perintah cd ya, cd belajar PHP. Oke, kita bisa pastikan kita sudah berada pada folder belajar PHP dengan perintah pwd ya, atau print working directory. Nah, di sini terlihat kita sudah berada pada folder atau directory belajar PHP. Misalnya di sini saya buat file ya seperti ini dengan nama test.php ya. Saya akan coba sini test. Dengan perintah nano ya, bisa text editor nano. Seperti ini test.php. Kemudian soal isinya seperti ini ya. Saya copy isinya. Jadi jika menggunakan file seperti ini ya, kita wajib harus menggunakan tak pembuka dan penutup seperti ini. Jadi tak pembukanya itu simbol lebih kecil, tanda tanya PHP. Kemudian untuk penutupnya tanda tanya dan simbol lebih besar ya. Kemudian untuk menyimpan pada text editor nano, kita bisa menggunakan Ctrl O ya, kemudian enter. Kemudian untuk keluar bisa menggunakan Ctrl X ya. Jadi untuk keluar bisa menggunakan Ctrl X seperti itu. Jika kita ingin melihat isi dari file PHP yang kita buat, kita bisa menggunakan perintah cat ya pada Linux. Kemudian kita enter cat spasi nama file yang kita buat ya. Kemudian kita enter. Nah, di sini terlihat isinya muncul ya di terminal. Kemudian untuk menjalankan file kita bisa ketik perintah php spasi nama filenya ya. Jadi di sini misalnya saya ketik php spasi nama filenya di sini test.php, kemudian saya enter. Nah, di sini maka outputnya akan terlihat seperti ini ya. Hello PHP ya. Jadi di sini kan saya akan cetak tulisan tadi pada kode ini, cetak tulisan hello PHP ya. Di sini outputnya terlihat hello PHP ya. Oke. Ini sintak dasarnya tadi. Untuk membuat PHP ya, file PHP. Ini nanti harus ada tag PHP yang tadi saya katakan ya, dengan simbol lebih kecil tanda tanya PHP gitu ya. Dan untuk tag penutupnya tanda tanya dan simbol lebih besar ya. Nah, di antara tag pembuka dan penutup ini baru nanti
kode dari PHP-nya ya. Kemudian di sini ada untuk komentar ya. Komentar nanti bisa menggunakan /2 gitu ya, tanda slash ya. Kemudian juga bisa menggunakan tanda atau simbol pagar ya. Untuk komentar yang lebih dari satu baris gitu ya, bisa menggunakan /bintang ya. Dari pembukanya menggunakan /bintang dan penutupnya menggunakan bintang slash ya. Saya akan coba, misal kita coba di sini, saya edit lagi nih. Kita coba komentar ya. Oke, di atas ini misal kita paste. Kita simpan ya, menggunakan Ctrl O, Enter. Nah, jadi kalau komentar kita tidak perlu menggunakan titik koma ya untuk penutup kodenya. Jadi seperti ini. Saya akan keluar menggunakan Ctrl X. Jadi simpan dulu tadi pakai Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X untuk keluar. Saya akan coba jalankan tes.php. Oke ya, outputnya tetap sama ya. Outputnya hanya hello PHP ya, karena baris kode yang baru saya masukkan ini, semua ini merupakan komentar ya. Ini kita bisa gunakan untuk menjelaskan kode ya, atau baris kode kita di PHP ya, menggunakan komentar. Dan supaya kita tahu nanti baris kode yang ini itu maksudnya apa gitu ya. Oke, tadi komentar udah ya. Kemudian yang ketiga di sini ada variabel dan tipe data ya. Jadi untuk PHP sendiri ini sama seperti Python, kita tidak perlu mendeklarasikan tipe datanya ya. Tidak perlu menentukan tipe datanya gitu ya. Jadi otomatis nanti tipe datanya seperti Python ya. Kita tidak perlu mendeklarasikan tipe data ya, hanya perlu mendeklarasikan variabel ya. Jadi nanti tipe datanya ya sesuai dengan nilai dari variabel yang kita masukkan ya. Jika tulisan nanti otomatis akan bertipe string gitu ya. Jika angka akan bertipe integer atau float ya. Jika true atau false nanti akan bertipe data boolean gitu ya. Jadi ini kodenya, bisa saya coba masukkan. Saya buat sini kode baru, nano, tipe data ya, dot php. Oke, kemudian saya paste ini. Jadi terlihat pada kode ini ya ada 4 variabel ya yang saya deklarasikan. Variabel yang pertama ini bisa terlihat dari nilainya bertipe data string ya. Jadi untuk variabel yang bertipe data string nanti untuk nilainya itu harus diberikan tanda petik 2 ya, atau petik 1 ya di antara nilainya ya, seperti ini. Kemudian yang kedua ini tipe data integer ya, ini bilangan bulat 25. Kemudian untuk bilangan pecahan atau tipe data float seperti ini yang menggunakan koma ya di variabel tinggi. Kemudian yang terakhir ini is student gitu ya, variabel ini bertipe data boolean ya karena nilainya true ya. Kemudian baris kode yang ini untuk mencetak tulisan nama. Kemudian di sini ada $nama, berarti mencetak nilai dari variabel nama ya. Kemudian di sini mencetak tulisan umur, dan di sini ada
$umur di sini maksudnya untuk mencetak nilai dari variabel umur. Jadi saya akan coba simpan dulu menggunakan perintah Ctrl O. Kemudian saya enter, kemudian saya keluar dari teks editor nanonya dengan perintah Ctrl X ya. Kemudian saya coba jalankan dengan perintah php spasi nama filenya ya. Tipe data misal seperti ini. Saya coba enter. Oke ya, jadi terlihat di sini hasilnya benar ya. Nama, kemudian Hanif di sini. Ini merupakan nilai dari variabel nama ya. Kemudian mencetak tulisan umur, dan di sini 25 ini adalah nilai dari variabel umur ya. Oke, berhubung di sini durasi videonya sudah 15 menit ya. Jadi mungkin video ini saya akan cukupkan dulu sampai pembahasan deklarasi variabel ya, atau tipe data. Nah, ini penjelasan untuk tipe data di PHP. Ada yang string ya untuk tulisan gitu ya. Integer ini angka ya, jadi bisa diolah nanti menggunakan operator dalam PHP ya. Bisa itu operator aritmatik ya. Float juga sama. Kemudian ada boolean yang tadi saya bilang yang bernilai true atau false. Kemudian ada tipe data array. Jadi tipe data array ini merupakan variabel gitu yang bisa memiliki lebih dari satu nilai ya. Kemudian ada objek. Nah, ini instan dari class. Kemudian ada tipe data null ya, dimana variabel ini tidak memiliki nilai. Oke, jadi untuk video selanjutnya nanti saya akan lanjut ke langkah yang keempat ya, untuk membahas operator dalam PHP ya. Oke, cukup sekian video kali ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.